dengan penuh pengharapan apa? Ajar, pahala dan ridha dari Allah Azza wa Jalla, maka apa yang terjadi? Ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dan juga anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita itu sebisa mungkin melakukan salat tarawih atau qiyamul lail bersama imam berjamaah di masjid. Nabi bersabda sebagaimana dalam Jami' Tirmidzi, dan ini hadis sahih, fa innahu man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamu lailah. Kata Nabi, sungguh orang yang qiyamul lail, bermakmum berjamaah bersama imam sampai yansarif, sampai selesai. Sampai selesai di sini ditafsirkan oleh para ulama sampai dia imam ini selesai melakukan salat witir yang terakhir. Ya, maka kutiba lahu qiyamul lailah, akan dituliskan, dicatatkan untuknya pahala seolah salat semalam suntuk. Masya Allah. Dan ini pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan ya oleh para ulama, wa idza hafadza ala dzalika tiwal syahr, kalau Anda jaga salat malam ini seluruh hari, setiap malam di bulan Ramadan, ya, dari malam pertama sampai terakhir, sampai malam 30 katakan, maka wa kana hadza imanan wa ihtisaban, dan ini Anda lakukan dengan penuh iman dan ihtisab, ya, pengharapan pahala, maka Anda akan mendapatkan bagian dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kenapa tarawih namanya begitu? Namanya tarawih. Ya. Apa sih at-tarawih? At-tarawih itu jamak dari tarwihah. Tarwihah itu artinya perlahan-lahan, santai dan panjang atau lama. Ini secara etimologi bahasa. Ya, dari waha yurawihu tarwihan, masdarnya yang artinya memperlambat dan memperlama dan santai. Dan ini jelas ya, orang yang sholat tarawih begitu secara bahasa saja sudah tidak cocok, sudah tidak sesuai sama sekali secara apa? Bahasa. Maka yang dikatakan oleh para ulama, yang antaranya dari salahnya Syekh Sa'ad bin Al-Hasan yang bertuma'inah fi salat tarawih wa adam takhfifiha takhfifan kulli tuma'inah. Dari situlah kita harus betul-betul tuma'inah dalam salat tarawih. Maksudnya salat tarawih bihadzal ism, dan salat tarawih dinamakan demikian tarawih karena anna as-salaf as-salih kanu yutimuna jiddan. Karena para salafus salih melakukan salat tarawih panjang sekali, mereka lama sekali. Hatta innahum ya'tamiduna 'ala Yazid. Sampai tadi kita sebutkan dalam riwayat Malik, ya, dari As-Sa'id bin Yazid radhiyallahu anhu, sampai pada bertelekan pada pangkat kata apa? Untuk Islam, sebab karena lama berdiri. Maka bila salat 4 rakaat, maka apabila mereka salat 4 rakaat, maksudnya 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat salam, itu mereka pada istirahat dulu. Fakanu idza sallu 4 rakaatin istarahu. Nah, pada istirahat dulu. Jadi dua istirahat. Istirahat memang tidak diriwayatkan kenapa istirahat itu atau sesuatu atau apa, yang jelas ya mereka santai sini dulu, dia lemah. Kemudian dua lagi, ya, sampai rakaat 8 istirahat lagi sebelum sholat apa? Witir. Nah, dengan sebab itulah walidzalika summiyat salat tarawih. Dari situlah kita menamakan, dan para salaf menamakannya salat apa? At-tarawih. Ya, barangkali ini
satu ilmu yang baru bagi kita ya, tentang sebab penamaan salat apa? At-tarawih. Jadi salat tarawih itu ya memang dia qiyamul lail, tahajud juga, hanya saja di bulan Ramadan pelaksanaannya dimajukan ba'dal isya supaya lebih mempermudah dan tidak memperberat kaum muslimin. Tapi pelaksanaannya sejak zaman salaf itu seperti itu, lama. Makanya dikatakan li'anna salaf salih kanu yutillah jiddan, mereka itu tarawih panjang sekali. Dan bagaimana itu salat tarawih, dan sudah semestinya seharusnya dan tumaninah adalah salah satu apa? Rukun salat. Yang salat tidak sah kalau tidak terpenuhi tumaninah. Nah, tumaninah ini melahirkan khusyuk. Ya, kekhusyukan itu terlahir dari tumaninah yang benar. Dan tumaninah maksudnya adalah adanya jeda, adanya diam anggota tubuh ya pada tempatnya di setiap ya masing-masing pergerakan sholat. Jadi misalkan berdiri habis takbiratul ihram Allahu Akbar, lama, ini namanya tumaninah ya. Bacaannya banyak lagi, iftitah, al-fatihah, kemudian surat dari Al-Quran, bahkan tadi ratusan ayat. Habis itu ruku Allahu Akbar, ruku juga tumaninah, diam dulu, badannya pada tempatnya. Bacaannya juga banyak, zikirnya dalam ruku subhana rabbiyal azim bisa diulang-ulang 3 sampai lebih. Belum lagi ada zikir yang lainnya, lama. Dan kata Aisyah kan, jangan tanya indahnya salat malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rukunya hampir sama dengan berdirinya. Ya, i'tidalnya juga hampir sama dengan rukunya, sujudnya juga demikian. Jadi maksudnya relatif lama gerakan-pergerakannya, itulah yang disebut dengan tumaninah. Ya. Fa'innahu yulahadu ala ba'di a'immatil masajid, karena kalau diperhatikan ya, kata Syekh ya, kebanyakan para imam masjid ya, terutama sih terkhusus di negeri kita ini ya, subhanallah, ada yang bilang negeri Wakanda ya, atau negeri apa, Konoha, Allahul Musta'an ya. Ini keunikan dan keanehannya cukup banyak di negeri kita ini, terutama para imam masjid yang sholat tarawihnya, antum bisa lihat di YouTube, itu beraneka ragam, sampai-sampai dibuat meme ya. Ini mau tahu kecepatan sholat 100 km per jam, nah ini videonya ada yang 300 km per jam, ada yang sampai 500 km per jam. Wah, itu sudah nggak karu-karuan ya, sudah lihatnya saja ini orang tuh lagi apa gitu, lagi senam aerobik atau lagi apa. Tapi kok pada pakai sarung, pada pakai peci ya. Nah ini, mana kesesuaian dengan salat tarawih yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, kita perhatikan kata Syekh, banyak para imam masjid ketika melakukan salat tarawih yukhaffifuna min salati tarawih takhfifan kabiran. Bahkan akhalla bi rukni tuma'ninah ya, mereka meninggalkan atau cacat ya dalam melaksanakan rukun tuma'ninah. Sementara tadi kita pahami tuma'ninah adalah salah satu apa? Rukun salat ya. Wa man shalla salatan lam yatma'inna fiha falaysa lahu min salatihi illa ta'ab. Siapa yang salat tanpa terpenuhi padanya rukun tuma'ninah ya, maka dia tidak mendapatkan dari salatnya kecuali capek. Bahkan kalau dia tahu hukumnya itu nggak boleh, bukan hanya capek tapi juga dosa ya ikhwan dan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Coba sudah capek, dosa pula ya, main-main sama Allah subhanahu wa ta'ala. Salat seperti ini jelas tidak sah. Karena Nabi SAW ada satu hadis namanya hadithul musi'i salatahu. Ada sahabat yang sholatnya itu jelek ya. Ketika itu kisahnya agak panjang ya. Nabi SAW sedang kumpul dengan beberapa sahabatnya di masjid. Ada satu sahabat masuk masjid sholat
Sebelumnya salam dulu kepada Nabi, kemudian sholat. Nabi melihat tentu gerakan sholatnya, ngebut. Habis selesai sholat, sahabat tadi menghampiri Nabi SAW, dan Nabi menjawab salamnya. Kemudian Nabi bilang apa? Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kamu balik lagi ke tempat kamu, sholat, ulangi lagi sholatnya, sesungguhnya kamu belum sholat. Ya. Ini kenapa? Karena tidak terpenuhi padanya rukun apa? Tuma'ninah. Rukun apa? Tuma'ninah. Ya. Sahabat tadi sholat lagi, masih saja begitu cara sholatnya, ngebut. Ya. Balik lagi kepada Nabi SAW, mengucapkan salam lagi dalam riwayat, dan Nabi menjawab salam, tapi Nabi bersabda lagi, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kamu balik lagi sana, salat, kamu itu belum salat. Sampai 3 kali. Akhirnya sahabat tadi nyerah, dan beliau mengatakan, ya Rasulullah, ma uhsinu ghaira hadha fa'allimni. Ya Rasulullah, aku tidak bisa lebih baik dari itu yang tadi aku lakukan, maka ajarkan aku. Sebelum Nabi ajarkan, apabila kamu idza qumta ila shalah fakabbir faqra ma tayassara laka minal Qur'an. Terus ya, intinya di situ Nabi ajarkan tuma'ninah. Habis itu fakabbir lirruku' hatta tatma'inna raqi'an. Kamu ruku sampai kamu betul-betul tuma'ninah ruku. Jadi sekali lagi, tuma'ninah itu ada jeda, ada waktu, pelan-pelan, dan ada zikir-zikir yang dibaca di situ, zikir dan doa di setiap gerakan sholat. Itulah yang membuat sholat kita menjadi khusyuk, tuma'ninah, menjadi khusyuk. Sehingga bagaimana mungkin orang bisa khusyuk kalau tuma'ninahnya sekali lagi tidak dilakukan? Ya, seperti nyambung semua. Bahkan ada tuh di video di YouTube ya, Bismillahirrahmanirrahim, dolin atau dolinnya saja, ya. Alhamdulillahnya juga nggak kedengeran, ya. Coba antum cek ya. Jadi kalau sekali-kali antum lihat YouTube tuh, cek tuh, tagnya apa? Salat terngebut di dunia, gitu tagnya ya. Nanti keluar semua dari Indonesia semua, memalukan ya. Subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa adabnya yang juga hendaknya diperhatikan terkhusus oleh imam dalam mengimami salat tarawih, yaitu ini kalau bisa ya, si imam ini memperdengarkan, dalam arti membaca dalam 1 bulan full salat tarawihnya itu 30 juz Al-Quran. Ini dilakukan oleh para salaf. Jadi maksudnya per malamnya berarti berapa juz? Ya 1 juz gitu ya. Tapi ini intayassara lil imam, ya, kalau itu memungkinkan dan mudah bagi imam, dan juga tidak mempersulit jamaah juga, karena jamaah beraneka ragam. Ada yang kecil, ada yang tua, ada yang keperluannya berbeda-beda. Ya, kecuali di satu masjid yang memang di situ banyaknya syabab, ya, banyaknya anak-anak muda, atau di masjid ma'ahad misalkan, mereka santri semua, ya, itu bisa dipraktekkan. Tapi kalau jamaah umum, ya, maka dikatakan wa illam yatayassar dzalik fala yashqa 'alal ma'mumin. Kalau sekiranya tidak memungkinkan, ya mungkin juga imamnya, kan umumnya para imam enggak hafid 30 juz juga, ya, dan juga memberatkan para jamaah, maka yakni lakukan semampunya, sebisanya, tetapi tetap yajibu alaihi an yatma'inna fi salatihi, wajib bagi si imam untuk tuma'ninah dalam mengimami salat tarawih. Kemudian di antara adab dalam salat tarawih juga, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yaitu ketika salat
witir ya, yang habis 8 rakaat itu kan istirahat ya. Kemudian salat witir, dan salat witir juga dijelaskan ada dua cara ya. Kalau salat witir yang 3 rakaat itu ada 2 cara. Cara yang pertama adalah 2 rakaat salam kemudian 1 rakaat salam ya, dan ini yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma dalam Sahih Bukhari dan Muslim ya. Kemudian juga cara yang kedua boleh langsung 3 rakaat dengan 1 tasyahud di akhir saja kemudian langsung salam. Ini juga diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha dalam Sunan An-Nasa'i dan yang lain-lain. Semuanya boleh dilakukan. Ya, karena ini 2 cara yang sabit, yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi 2 rakaat salam, 1 rakaat salam, atau 3 rakaat sekaligus dan tasyahudnya cuman di akhir saja. Jadi ini berbeda dengan salat apa? Maghrib. Kalau salat maghrib kan berapa tasyahud? 2 ya. Jadi ini enggak seperti salat maghrib. Karena apalagi ada nahi, ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan salat witir seperti salat maghrib, itu tidak boleh. Kalau bisa juga adab bagi si imam ketika mengimami terakhir ya, salat witir itu disunnahkan di akhir rakaat setelah ruku untuk melakukan doa kunut witir yang sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam Sunan Abi Dawud dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu Al-Hasan bin Ali, kata beliau, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fi qunutil witr." Nabi SAW mengajarkan aku beberapa doa kalimat ketika kunut witir. Ini kunut witir ya, bukan kunut subuh. Kunut apa? Witir. Apa doanya? Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina syarra ma qadait innaka taqdi wa la yuqda alaik innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait. Itu yang sahih tentang bacaan doa kunut witir ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan si imam juga adabnya ketika itu mengangkat kedua tangannya, sebagaimana hadis Abu Rafi' radhiyallahu taala anhu dalam Sunan Al-Baihaqi, dan hadis ini sahih ya, dari beliau mengatakan, "Shallaitu khalfa Umar bin Khattab." Aku pernah salat di belakang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maksudnya salat tarawih ya, dan di akhir maksudnya ketika Umar mengimami witir. Faqanata ba'da ruku, maka Umar kunut setelah ruku, maksudnya setelah ruku di rakaat terakhir ya. Wa rafa'a yadayhi, dan beliau mengangkat kedua tangannya. Wa jahara bid-du'a, dan Umar menjaharkan doa kunut tadi. Dan disunnahkan bagi makmum untuk mengamini doa kunutnya imam dan memuji Allah ketika ada pujian. Jadi ketika misalkan ya innaka taqdi wa la yuqda alaik, nah ini karena ya ini pujian ya, maka pada saat itu kita juga memuji seperti mengucapkan subhanallah ya. Adapun yang lain-lainnya maka kita ucapkan amin seperti Allahumma hdina fi man hadait, amin, afina fi man afait, amin, wa tawallana fi man tawallait, amin, wa barik lana fi ma atait, amin, wa qina syarra ma qadait, amin. Nah, kemudian baru sampai innaka taqdi wa la yuqda alaik, kita puji Allah karena di sini pujian subhanallah. Wa innahu la yadhillu man walait, juga kita puji subhanallah. Wa la ya'izzu man adait, puji Allah juga subhanallah. Kemudian tabarakta rabbana wa ta'alait, kita puji Allah lagi. Begitu adab ya imam
dan makmum ketika doa qunut. Kemudian tentang zikir-zikir yang hanya ada di sholat qiyamul lail itu hanya di akhir saja setelah sholat witir, yaitu setelah salam dari sholat witir kita hanya disyariatkan membaca Subhanal Malikil Quddus 3 kali, sebagaimana riwayat Abu Dawud. Dan di riwayat Nasai, ya, Nabi membaca Subhanal Malikul Quddus 3 kali, yang ke-1 dan keduanya itu dengan suara yang biasa. Nah, pas yang ketiganya wa yarfa'u sautahu bits-tsalitsah. Dalam riwayat wa yamuddu fits-tsalitsah. Yang ketiganya dikeraskan dan dipanjangkan. Jadi kita baca Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus yang keberapanya? Yang ketiganya. Dan itu sunnah yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada zikir-zikir yang lainnya seperti di sela-sela salat tarawih. Habis tarawih salam tuh terus mau bangkit lagi ke rakaat berikutnya, nggak ada bacaan apa-apa. Ya. Kebanyakan kan di masjid-masjid di kampung bagaimana? Ada bacaan ya. Malah ada namanya sholawat apa namanya? Kamilin apa ya? Nggak tahu kayak apa bacaannya. Intinya baca Allahumma sholli gitu kan. Nanti baru Allahu Akbar lagi. Nggak ada. Dari mana itu? Sunnahnya tidak dilakukan oleh Rasul dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Cuman zikir habis sholat itu habis sholat witir saja. Di akhir Subhanal Malikil Quddus 3 kali. Subhanal Malikil Quddus. Nah, begitu. Nah, dari semua adab-adab ini maka dijelaskan fayambaghi lil imam fi salati tarawih an yaktafiya hadiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sinilah hendaknya imam ya mencontoh petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mulai dari qiraatil Quran, bacaan Al-Qur'annya, tata cara salatnya, fayaqra'u qiraatan sahihatan mujawwadatan. Jadi bacalah qiraah bacaan Quran ya, terkhusus yang setelah Al-Fatihah ya, dengan qiraah yang sahihah dan mujawwadah, bacaan yang benar dan bertajwid, yakni murattalah, sahlatan min ghairi takalluf, bacaan yang mudah, tidak takalluf, mutadabbiran, dia membaca penuh tadabbur, ma yaqra, ya, apa yang dia baca itu khashi'an fi salati, khusyuk, nah itu di dalam salatnya, mutaharriyan bis sunnati fi du'ail qunut, ya, mempraktekkan sunnah dalam doa kunutnya tadi. Hal itu pun kalau yakni mau baca doa qunut, dan tidak dianjurkan setiap hari ya menurut para ulama, karena tidak ada riwayat bahwasanya Nabi selalu baca doa qunut witir, tidak, tapi jarang-jarang, kecuali kalau memasuki 10 hari terakhir, karena diharapkan di situ nanti bertepatan dengan satu malam namanya Lailatul Qadar. Ya, jadi ketika berdoa itu kalau pas bertepatan dengan Lailatul Qadri itu kan Masya Allah diharapkan kita mendapatkan keutamaan Lailatul Qadri. Nah, itu satu tema tentang tarawih. Dan satu lagi kita bahas yaitu tentang fadailus sadaqah fi Ramadan. Ya, keutamaan bersedekah di bulan Ramadan. Ya. Dan materi ini Ana ambil dari durus Syahri Ramadan wa Ashri Dzul Hijjah ya, yang
terbitan Wizarah Syu'un Islamiyah wal Awqaf, ya, jadi departemen agamanya Arab Saudi yang disusun oleh Dr. Abdul Latif bin Abdul Aziz bin Abdul Rahman al-Syeikh hafizahullah, ya, Menteri Agama Saudi saat ini. Di sini ada satu risalah, ya, tentang keutamaan bersedekah, fadlul sadaqati, fadlul infaqi fi wujuhil khair fi Ramadan. Ya. Sangat utamanya memperbanyak infak dan sedekah dalam hal-hal kebaikan yang Allah ridhai di bulan Ramadan. Tidak syak lagi, ikhwan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, sedekah ini, ya, dilakukan di kapanpun waktunya itu baik dan bagus, ya. Sedekah yaitu mengeluarkan sebagian harta kita, baik itu uang ataupun barang ataupun bantuan jasa kepada yang membutuhkan, baik itu fuqara, ya, orang-orang fakir ataupun masakin, orang-orang miskin atau muhtajin, orang-orang yang memang butuh, walaupun mereka tidak fakir, tidak miskin, tapi butuh jasa kita, butuh bantuan kita, maka ini dianggap infak dan sedekah. Wa qada'u duyunil madinin, berusaha untuk melunaskan utang orang-orang yang punya utang, ini juga tidak syak lagi termasuk sedekah yang sangat utama yang Allah Azza wa Jalla firmankan di beberapa ayat, di antaranya di surat Al-Baqarah ayat 261 dan 262. Ini keutamaan sedekah ini, Masya Allah, pahalanya luar biasa, ya. Allah katakan di situ, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah ini bagaikan, ya, dia menanam satu habbah, satu butir benih, yang dari satu butir itu akhirnya ambatat sab'a sanabil, menumbuhkan 7 cabang ranting, yang pada masing-masing rantingnya fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, di setiap ranting cabangnya itu ada 100 biji lagi. Lihat, dari satu biji ada 7, masing-masingnya ada 100, jadi berapa kalau matematiknya? 700. Dan ini sesuai dengan penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Allah itu melipat gandakan sampai 700 kali, ila sab'imi'ati di'fin, ila ad'afi katsira, ila ad'afin katsira. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan bahkan Allah bisa melipat gandakan lebih banyak lagi bagi orang yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas dan maha mengetahui. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, ya, ini maksudnya pahala sebanyak ini adalah bagi mereka orang-orang yang menginfakkan harta mereka fi sabilillah, di jalan Allah, thumma la yutbi'una ma anfaqu, kemudian habis itu mereka tidak mengiringi, ya, habis mereka berinfak bersedekah itu tidak mengiringi, mengikutkan perbuatan mereka dengan mannan wala adha. Man itu artinya, ya, mengungkit-ungkit pemberiannya, itu tidak melakukan itu. Karena ada sih sebagian orang yang sudah bagus-bagusnya dia bersedekah, ya, dia berinfak, tapi qadarullah dihapus sendiri pahalanya oleh perbuatan dia berupa alman tadi. Itu apa? Dia bilang ke orang yang dia kasih itu, kamu tuh dulu kalau saya nggak kasih kamu tuh mati kamu. Ini namanya mengungkit-ungkit apa? Pemberian sedekah. Ini menghapuskan ini. Ini menghapus pahala apa? Sedekah. Juga ada itu menyakiti orang yang dikasih sedekah, ya, dengan kata-kata yang tidak sopan atau dengan cara pemberian yang tidak baik. Masih sedekah tapi dilempar, tuh ambil tuh sana, ya, los sana diambil, ya. La haula wala. Ini menyakiti, ya, orang, walaupun dia orang itu miskin, ya, fakir, punya harga diri, tidak boleh disakiti.
Nah, orang yang berinfak, bersedekah, tidak melakukan dua hal tadi, al-man dan al-adha, maka kata Allah, lahum ajruhum inda rabbihim. Mereka dapat pahala dari Allah di sisi Rabb mereka, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada rasa takut bagi mereka dan mereka tidak bersedih. Ya. Tapi ingat, jangan batalkan sedekahnya. Dua ayat berikutnya kan Allah berfirman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Alladzi yunfiqu malahu ria'an nas, ya, ria, kemudian juga mengungkit-ungkit, kemudian juga menyakiti orang yang diberi itu, ini bisa menghapus pahala sedekah. Kemudian di surat Saba ayat 39, surat Saba ayat 39, Allah juga katakan di situ, qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Katakanlah, sesungguhnya Rabbku memperluas rezeki kepada orang yang Allah kehendaki dari hambanya, dan Allah bisa mempersempit rezeki itu. Jadi memang rezeki sudah diatur sama siapa? Allah Azza wa Jalla. Ada orang yang gampang rezekinya, Allah kasih leluasa rezekinya, Masya Allah. Ada yang wayak dirulah, sempit, susah rezekinya. Ini sudah diatur sama Allah. Nah, tapi apa di akhir ayat kata Allah, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Dan apa saja yang kalian infakkan, ya, maksudnya lillah, untuk Allah, pasti Allah ganti. Fahuwa yukhlifu, Allah pasti akan ganti itu. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Dan tidak ada sejarahnya orang yang banyak sedekah jatuh miskin, tidak ada. Yang ada, makin banyak sedekah makin apa? Makin berkah duitnya, Masya Allah, makin kaya dia, makin gampang rezekinya. Ini yang ada. Nah, adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau Masya Allah aslinya gampang bersedekah kapanpun. Ketika masuk bulan Ramadan, lebih gampang lagi beliau, lebih mudah lagi, semudah angin berhembus, Masya Allah. Dan ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Karena Rasulullah SAW ajwadan nas, wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan. Nabi itu aslinya adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi kalau di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ya, yaitu bulan Ramadan, ketika Jibril menemui beliau, ya, wa kana yalqahu fi kulli lailah. Dan Jibril berjumpa dengan Nabi itu setiap malam di bulan Ramadan. Apa yang Jibril lakukan kepada Nabi? Fayudari suhul Quran. Nah, ini dalil lain, ya, tentunya ini dalil yang lain tentang kita hendaknya perhatian terhadap Al-Quran di bulan Ramadan. Baca Quran, banyak-banyak menghatamkan Al-Quran, karena itulah yang Nabi lakukan. Nabi setoran hafalan Quran itu kepada Jibril itu setiap malam di bulan Ramadan. Nah, kemudian di akhir kata Ibnu Abbas, ini tentang kedermawanan Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW ajwadu bil khairi min rihil mursalah. Dan sungguh Nabi SAW, ya, maksudnya di bulan Ramadan itu lebih dermawan daripada angin yang berhembus, mudah sekali berinfak memberi. Nabi bukan orang yang kaya amat ibaratnya. Tidak seperti sahabat Seru yang terkenal banyak, Utsman, Abdurrahman bin Auf. Tidak, Nabi itu seadanya saja. Dia tetap ngasih, dia apa yang dia punya, beliau kasih. Sehingga Anas pun dalam hadis yang muttafaq alaih menuturkan, kita Anas bin Malik menjadi pelayan di rumah tangga Rasul itu kurang lebih 10 tahun, 9 sampai 10 tahunan. Jadi tahu betul bagaimana kondisi Nabi, infak Nabi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sanasi wa asja'an nas wa ajwadan nas. Nah, jadi Nabi SAW orang yang paling baik, ya, rupanya baik, akhlaknya, ya. Beliau dikasih kesempurnaan dari dua sisi oleh Allah, ya, kebaikan fisik dan mental. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, makanya ada kitab karya Imam At-Tirmidzi namanya Asy-Syama'ilul Muhammadiyah atau Syama'ilun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bawakan hadis-hadis tentang karakter Nabi SAW secara fisik raga beliau dan secara akhlak beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini disaksikan oleh Anas bin Malik, ahsanan nas wa asja'an nas, orang yang paling pemberani, wa ajwadan nas, orang yang paling dermawan, paling mudah memberi. Anas juga menuturkan sebagaimana dalam Sahih Muslim, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal Islam syai'an illa a'tah."
Belum pernah Nabi SAW diminta, ya sejak beliau masuk Islam, ya maksudnya Anas bin Malik mengalami Islam, belum pernah beliau menyaksikan Nabi SAW kalau diminta itu ya terus menolak, itu belum pernah. Illa a'tah, melainkan pasti Nabi apa? Kasih. Qal faja'ahu rajulun fa'atahu ghanaman baina jabalain. Ya. Ada satu hari seseorang datang kepada Nabi SAW, ya minta yakni ghanam, berapa kambing, ya fa'atahu ghanaman baina jabalain, dan Nabi kasih, tidak kira-kira ya, kambing antara dua gunung. Berarti kambing di satu lembah itu ibilis sadaqah, kambing yang dikumpulkan dari beberapa sahabat dan dikasihkan ke satu orang ini untuk ta'liful qulub, untuk mendakwahi orang ini, karena orang ini pembesar. Ya, kalau tidak salah namanya Aqra bin Habis atau Sofwan bin Umayyah, ya dalam riwayat disebutkan. Dan dengan pemberian itu akhirnya para pengikutnya kemudian itu pada masuk Islam. Bahkan dalam riwayat Nabi kasih pertama 100 kambing, dalam riwayat itu 100 unta. Kemudian datang lagi tuh orang, kasih 100 lagi, datang lagi kasih 100 lagi, jadi berapa? 300. Akhirnya orang tadi subhanallah faraja'a ila qaumihi, dia balik ke kaumnya, faqala ya qaumi aslimu, wahai kaumku, kalian pada masuk Islam. Kenapa? Fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yu'ti ata'an la yakhshafaq, karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada saya satu pemberian yang dia itu enggak khawatir miskin. Masya Allah. Jadi pemberian orang yang enggak takut miskin. Nah, banyak orang bersedekah ya gembir, ya. Ini nanti saya kalau kasih segini nih, besok saya miskin misalkan, ya, atau akhirnya ya sekedarnya saja, ya, miliarder tapi sedekahnya 1.000 rupiah. Ini kan ya bisa itu kita juga ya, seperti itu. Tapi Rasulullah bukan miliarder, beliau bukan orang ghani, orang yang kaya banyak duitnya, tidak. Tapi beliau memberi banyak pemberian yang kesan orang yang dikasih tadi, fa inna Muhammadan yu'ti ata'an la yakhshal faqah. Dia kasih saya pemberian yang luar biasa, soalnya dia tidak pernah takut miskin sama sekali. Rawahu Muslim. Ya. Kemudian dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, hadis yang muttafaqun alaih juga, beliau menuturkan masu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu faqala la. Belum pernah Nabi itu ketika diminta terus Nabi bilang enggak, tidak ada, belum pernah. Jadi kalau diminta beliau selalu ngasih. Apapun yang bisa dikasih oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada satu kisah di Sahih Bukhari yang dibawakan oleh Syekh dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'id radhiyallahu taala anhuma. Dikatakan ada seorang wanita ya memberi hadiah, nanti boleh ya Nabi menerima hadiah, boleh. Yang nggak boleh itu beliau menerima apa? Sedekah, itu nggak boleh. Ada seorang wanita sahabiah kasih burdah itu kain yang katakanlah mewah, ya, kain yang bagus, kain yang mahalan begitu, ya, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang wanita ini mengatakan, ya Rasulullah, inni nasajtu hadhihi biyadi aksukaha. Wahai Rasulullah, saya sudah buat ini kain, ya, dengan saya tenun sendiri, saya menenunnya sendiri untuk engkau ya Rasulullah, agar engkau pakai. Ya, burdah itu semacam kain mewah yang biasa dipakai untuk luaran, ya, untuk lapisan terluar, dan kesannya kalau dipakai itu ya, bagus ini, ya. Maka Nabi pun menerimanya. Fa akhadhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha, dan beliau memberikan kesan butuh, karena ada orang ketika dikasih itu ogah-ogahan, ya sudahlah, sini saya terima. Gimana perasaan yang ngasihnya, bagaimana kalau betul? Kok begitu, ya, banyak yang dibutuhkan padahal. Tapi Nabi tidak, ya sudah, saya butuh ini. Fa kharaja ilaina wa innaha la izaruhu. Nah, Nabi pun keluar dengan memakaikan burdah tadi sebagai izarnya, ya, sebagai sarungnya itu. Lalu tiba-tiba ada satu sahabat laki-laki, fajassaha rajulun minal qaum. Itu dia pegang-pegang itu apanya? Kainnya itu.
Basaha yani lamasaha. Ya. Alams bil yad. Ini ya, kalau bahasa kitanya ini bagus juga ya Rasul ya. Aduh, Masya Allah ini. Ini maksudnya apa nih sahabat ini? Pengen ya. Ya Rasulullah, uksuniha. Benar, dia terus terang. Ya Rasulullah, ini pakaikanlah buat saya aja udah. Apa Nabi bilang? Qala na'am. Ya. Apa na'am itu? Iya, ya udahlah. Kalau bahasa kita mangga, fadhil, ambil. Fajalasa ma sya Allah di majlis, thumma raja'a fatawaha. Nabi ya pulang dulu, duduk ya. Kemudian Nabi lepas, Nabi lipat kain bagusnya itu. Thumma arsalha ilaihi. Kemudian Nabi berikan kepada sahabat tadi. Faqala lahul qaum, maka para sahabat yang lain kaum mengatakan, ma ahsanta. Sa'ataha iya. Oh, kamu penampilanmu jadi bagus begini ya. Kamu minta ya dari Nabi SAW ya. Wa qad arafta annahu la yaruddu sa'ilan. Dan kamu tahu pasti Nabi itu ketika diminta tidak pernah menolak sallallahu alaihi wasallam ya. Ternyata motivasi sahabat tadi ada motivasinya, bukan hanya sekedar minta begitu saja. Faqal rajul, maka sahabat tadi menjelaskan, wallahi ma sa'altuha illa litakuna kafani yauma amut. Demi Allah, saya itu sebetulnya tidak meminta kain bagus ini, melainkan supaya nanti kalau saya mati, kain ini menjadi kafan saya. Insyaallah. Qala Sahlun, maka Sahal periwayat hadis ini, Sahal bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu mengatakan fakanat kafanahu. Betul. Maka ketika sahabat ini mati ya, menjadi kafannya. Rawahul Bukhari. Nah, itulah kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan afat fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang luar biasa. Dan beliau lebih mementingkan kebutuhan orang banyak dan yang lebih membutuhkan daripada dirinya dan keluarganya ya, dan keturunannya bahkan. Dan beliau juga memberi tadi seolah tidak pernah takut fakir, seolah tidak pernah takut miskin, padahal beliau sendiri orang miskin sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau pernah mengalami 1-2 bulan asyahru wa syahran, 1-2 bulan tidak dinyalakan api di dapur beliau sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tidak ada apa? Tidak ada makanan yang dimasak. Dan pernah 40 hari bersama Aisyah itu makanannya hanya al-aswadan, kata Aisyah. Al-aswadan itu 2 barang hitam. 2 barang hitam maksudnya adalah apa? At-tamru wal ma'. At-tamru wal ma', yaitu kurma dan air putih saja selama 40 hari. Dan itu sehatnya kurma dan air putih saja itu. Insya Allah diet yang luar biasa itu. Kalau antum mau diet ya. Bahkan warubbama rabata ala batnihi al-hajar min al-ju'. Sering beliau mengikatkan batu dengan kain di perutnya karena menahan rasa lapar sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan beliau kedermawanannya di bulan Ramadan melebihi lagi. Itu tadi di luar Ramadan semuanya. Kemudian ya ikhwan, ada satu golongan orang yang nanti akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Sab'atun yudhilluhullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, salah satu dari 7 golongan itu adalah warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Satu golongan itu seseorang yang bersedekah ya, dengan sebuah sedekah yang dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Nah, ini nanti mendapatkan naungan Allah Azza wa Jal ya, pada hari kiamat di mahsyar, yang pada saat itu matahari bahkan didekatkan sekali qadral mil ya, sejarak 1 mil ya, ada yang bilang 1 jengkal atau 1 mil, betulan mil yaitu 1 kilometer sekian ratus meter ya. Nah itu. Kemudian ikhwan fillah, Al-Imam Ibnu Qayyim
di kitabnya ya Iddatus Sabirin menjelaskan manfaat sedekah. Beliau jelaskan itu berdasarkan dalil-dalil yang banyak, tapi beliau jelaskan poin-poin globalnya. Wa alamu anna lis-sadaqati fawaida wa manafi'. Ketahuilah bahwasannya sedekah itu memiliki faidah dan manfaat la yuhsiha illallah. Tidak ada yang bisa menghitung faidah dan manfaat itu kecuali hanya Allah. Terus dia sebutkan di antaranya faminha annaha tadlibu ridallah. Nomor 1 ya. Sedekah itu menarik keridhaan Allah. Sedekah itu mendatangkan keridhaan Allah. Yang kedua, ini enggak ada nomornya, cuma Anda sebutin sendiri aja ya. Taqi masari as-su. Taqi masari'a as-su. Sedekah itu bisa melindungi seseorang dari buruknya kematian dia. Karena ada orang mati jelek ya, matinya itu. Mati yang jelek itu seperti kecelakaan, terus mati-mati yang menyeramkan. Nah, orang yang gemar bersedekah terlindungi dari cara mati yang jelek seperti itu. Dan ini kita banyak saksikan ya, ikhwan. Fenomena asli nyata. Orang ketabrak mobil trononnya banyak. Dia sendiri nggak ketabrak. Sedang bawa apa coba? Sedang bawa nasi kotak, nasi bungkus mau dibagi-bagikan. Nggak kena mobil. Ya, semuanya kena, kesapu, keseret ya. Dia tidak. Orang kebanjiran, rumahnya satu orang ini tidak hanyut karena rumahnya tempat pembagian sedekah. Dan itu banyak kita dengar kabar seperti itu. Yang ketiga, tadfa'ul bala. Sedekah itu mencegah bala, musibah. Ya. Yang keempat, wa tudfi'ul khati'ah. Bisa menghilangkan atau memadamkan dosa ya, kesalahan. Yang berikutnya, yang kelima, wa tahfadzul mal. Justru sedekah itu menjaga keutuhan harta kita. Ya, ini berdasarkan hadis, semuanya ini berdasarkan riwayat ya. Menjaga keutuhan harta karena Nabi bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Dalam riwayat, "Ma naqasa malu 'abdin min shadaqah." Tidak berkurang harta seorang hamba dengan sebab apa? Dia bersedekah. Ini berapa sekarang? Yang keenam, batadlibur rizqa. Mendatangkan rezeki berikutnya. Jadi justru sedekah itu membuat orang makin apa? Kaya, makin berkah duitnya, hartanya. Yang ketujuh, wa tufrihul qalba. Sedekah membuat bahagia hati seseorang yang melakukannya. Ya bahagianya karena apa? Karena dia melakukan hal yang Allah ridai, maka dia puas hatinya. Yang kedelapan, wa tujibu thiqata billahi wa husna dhanni bihi. Sedekah itu mengakibatkan semakin fiqhnya, semakin percayanya dia kepada Allah, dan semakin dia berhusnudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Sekarang yang ke-9 ya. Wa turghimus syaitan. Sedekah itu bisa menghinakan syaitan. Yang ke-10, wa tuzakkin nafsa wa tunammiha. Sedekah bisa mensucikan jiwa dan juga bisa tunammiha, yaitu memberkahi ya, menambah ya, kekayaan jiwa kita. Karena kan kekayaan yang hakiki itu bukan ginal mal, tapi ginan nafs. Ya, kekayaan jiwa, merasa qanaah, cukup. Karena orang yang jiwanya nggak pernah cukup, nggak pernah kaya, sebanyak apapun duit dia punya, rasanya selalu apa? Miskin. Wala haula wala quwwata illa billah. Yang keberapa sekarang? 11. Wa tuhabbibul 'abda ila Allah wa ila khalqihi. Sedekah itu membuat si pelakunya dicintai oleh Allah, dicintai oleh Allah, dan dicintai oleh seluruh makhluknya. Orang yang gemar sedekah itu disenangi pasti sama orang lain, betul nggak? Senang, wah ini nih ada orang ahli sedekah datang, pasti berkah nih. Beda sama kalau yang datang orang apa? Orang pelit. Yang ke-12, wa tasduru alaihi kulla aib.
Sedekah itu menutupi semua aib pelakunya. Allah tutupi. Yang ke-13 ya. Wa tazidu fil umri, sedekah menambah umur, seperti silaturahim juga. Yang ke-14, wa tastajlibu ad'iyatan nasi wa mahabbatahum. Sedekah itu bisa mengundang doa-doa baik orang lain kepada si pelakunya, dan bisa, dan manfaatnya masih lebih banyak lagi yang belum disebutkan di sini. Apalagi ikhwan akhwat fillah, sedekah ini, satu ibadah ini ya, dan tadi ya ingat ketika kita bicara sedekah itu memang hukum asalnya dengan harta kita ya, dengan barang-barang kita keluarkan lillahi ta'ala. Tapi sekali lagi bukan hanya itu saja, dengan jasa kita, dengan perbuatan baik kita pun dianggap apa? Sedekah. Bahkan kalau nggak bisa apa-apa, cukup salat berapa rakaat? Salat duha 2 rakaat itu sudah cukup ya, sebagai dihitung dianggap sedekah setiap hari. Bahkan salat duha juga kalau nggak bisa, cukup senyum saja kepada siapa? Sesama saudara kita, kaum muslimin wal muslimat. Apa kata Nabi? Tabassumuka fi wajhi akhika apa? Sedekah. Senyumanmu pada wajah saudaramu itu adalah sedekah. Ini sedekahnya orang bokeh ya. Jadi banyak-banyak apa? Senyum saja ya, senyum. Tapi ingat, di depan wajah orang, bukan ketika nggak ada orang senyum sendiri. Nah, ini ya, bahaya. Ini rada-rada ya. Apalagi di bulan Ramadan, ikhwan akhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Iya. Baik, anak kira cukup sampai sini, walaupun pembahasan masih ada sebetulnya, tapi cukup banyak sudah insyaallah tentang pemaparan dalil-dalil keutamaan sedekah
Dan tadi yang pertama tentang keutamaan salat tarawih dan juga sebagian ahkam dan adabnya. Baik, sampai di sini Fanafat. Nanti ahad depannya juga masih ada satu ahad lagi ya, berarti insyaallah tanggal 16 Ramadan kita bahas insyaallah tentang seputar 10 keutamaan 10 malam terakhir Ramadan serta pembahasan tentang i'tikaf Lailatul Qadar dan sekilas zakat fitri dan adab-adab Idul Fitri insyaallah. Karena nanti ahad depannya lagi sudah masuk 10 hari terakhir itu sudah ada kajian i'tikaf ya pagi tentang masalah tauhid dan baca doa biasanya. Jadi sudah kita liburkan kalau pas ahad keempat di bulan Ramadan. Jadi kita masih ada satu ahad lagi insyaallah. Baik, sampai di sini barangkali ada yang mau antum tanyakan, yakni sebelum kita akhiri seputar yang tadi dijelaskan, maka dipersilahkan. Barakallahu fikum. Silakan, akhi Tony. Iya. Iya. Yang dia ceritakan apanya? Oh, iya, iya. Dalam rangka apa dia menceritakan ke temannya itu? Oh, jadi begini, amal salehnya ke orang lain itu ada dua, minimal ada dua motivasi, ada dua tujuan ya. Tujuan pertama adalah yang baik, tujuan baik yaitu memberikan motivasi supaya temannya itu atau orang lain yang dia ceritakan amal solehnya itu juga termotivasi melakukan amal yang sama.
Ini boleh, dan ini babnya firman Allah Azza wa Jalla, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Rabbmu dan bisa beramal saleh termasuk nikmat, maka fahaddits, ceritakan, enggak masalah. Kalau untuk apa tadi? Memotivasi, ngajak. Jadi saya tuh habis sodakoh lo ke bulan-bulan. Maksudnya coba antum juga sodakoh ke orang lain yang juga membutuhkan. Nah ini bagus kalau begini. Berarti dia cerita itu untuk mengajak dan memotivasi orang lain. Nah yang kedua ini yang jelek. Dia cerita untuk tadi ria, ya, atau mengungkit-ungkit pemberian, dia bangga-bangga, walaupun nggak kepada si siapa, nggak kepada si orang yang dia kasih, tapi dia cerita-cerita ria, terus juga membanggakan diri. Itu orang itu kalau nggak saya kasih, kamu tahu nggak, mati dia kalau nggak saya kasih. Allah. Nah ini kan, ini yang hapus nanti pahala sedekahnya. Hapus. Dan ini sesuai dengan firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 264, dua ayat setelahnya itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tubdu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang beriman, jangan kalian batalkan sedekah kalian sendiri dengan cara menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit dan menyakiti perasaan si penerima. Kata Allah, kalian yunfiqu malahu ria'an nas, dan ini seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria'an nas, ria kepada orang-orang, kepada manusia. Wala yu'minu billahi wala bil yawmil akhir, wal yawmil akhir, tidak beriman pada hari akhir. Maka famathaluhu, perumpamaan orang yang berbuat begini ini sudah sedekah, sudah apa, terus diungkit-ungkit, terus disakiti orang yang dia kasihnya itu seperti apa? Seperti batu licin, kamathali safwanin alaihi turab, batu licin yang di atasnya ada tanah atau debu, fa asabahu wabilun, kemudian batu itu terkena wabil. Wabil itu curahan hujan yang deras, hujan yang lebat. Batu licin bagus ya, ada sedikit debu di atasnya, kena air hujan yang lebat. Apa yang terjadi? Fatarokahu solda, lalu jadilah batu itu bersih, licin lagi. Jadi ibarat tanah dan debu itu sudah pahala yang sudah dia ambil banyak, tiba-tiba kena apa? Air hujan yang deras, bersih lagi. Air hujan yang deras ini maksudnya adalah tadi mengungkit-ungkit, ria, nyakiti, ya, maka hilang lagi sudah pahalanya, padahal sudah dicatat sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi tadi ya, motivasinya apa? Tujuannya baik tidak, ya, mengajak orang lain, ataukah yang kedua tadi ria, mengungkit-ungkit, menyakiti. Dan ini babnya jadi gibah, ya kan? Selain mengungkit-ungkit, gibah juga. Berarti orang tadi itu seolah-olah menyulitkan dirinya, ya kan? Seolah-olah ya ini membuat dia capek karena mengeluarkan hartanya dan seterusnya. Maka selain hilang pahalanya, bahkan juga dosa. Wala haula wala quwwata illa billah. Jelas insyaallah. Barakallahu fiik. Baik, ada lagi yang lainnya barangkali? Iya, silakan.